Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemimpin umum, Ketua Dewan Syuro, Ketua Dewan Syariah, Ketua Harian, Sekjen, Ketua Panitia, dan seluruh peserta Tablik Akbar Wahda Peduli Banjir Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya minta ke Ustadz Ridwan supaya saya duluan. Ya, karena ada acara keluarga, ingin segera menuju ke sana. Sebentar saya ikut lewat mobile. Alhamdulillah, hal-hal yang terkait musibah, bencana banjir bandang di Sumatera telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Isron Ansar tadi. Maka pada kesempatan kali ini dari sisi saya ingin melihat dari sisi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia secara umum. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita perbuat? Dan tindakan apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita ajukan, itu pada prinsipnya tidak hanya bermanfaat bagi yang sedang kena musibah, saudara-saudara kita di sana, tetapi juga efek positifnya itu kembali kepada kita, baik dari sisi penyadaran maupun dari sisi pembentukan nilai takwa kita secara utuh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan materi terkait dengan mesin takwa. Jadi saya beri judul mesin takwa. Kalau bisa saya share screen, saya mau share screen. Ya, ini judulnya adalah ini, mesin takwa order effect. Saya ingin jelaskan pertama apa yang dimaksud dengan order effect. Order effect itu adalah suatu efek urutan yang kalau kita lihat Mohon beberapa izin Prof, komponen, ya, bisa di slideshow Prof, supaya tampilannya bisa lebih jelas lihat. oke, Ya, terima kelihatan ya? kasih Prof. Baik. Sudah kelihatan Prof. Ya, jadi order effect itu adalah efek urutan. Jadi ternyata di dalam agama kita, di dalam ayat dan di dalam hadis, ketika Allah menyebutkan komponen-komponen tertentu, itu secara maknawi tidak hanya menjelaskan tentang daftar komponen, tetapi juga sesungguhnya ada efek urutan. Ya, saya berikan ilustrasi, misalnya ada yang kita kenal dengan resensi bias, bias resensi. Ini biasa diterapkan oleh para politisi untuk mempengaruhi judgement atau keputusan seseorang, yang biasa kita kenal dengan serangan pajar.
Ada kontestan membina hubungan dengan calon pemilih demikian lama, tetapi yang dipilih pada akhirnya adalah siapa yang memberi di detik-detik terakhir. Itu efek urutan, disebut dengan recency bias. Nah, di dalam dunia audit juga begitu. Kita sebagai auditor, judgement kita sebagai auditor itu kadang dipengaruhi oleh bukti terakhir yang kita periksa. Dari sekian banyak bukti, ternyata bukti terakhir itu memiliki peran penting mempengaruhi judgement kita. Nah, di dalam Al-Quran tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Ini secara maknawi tidak hanya sekedar daftar pihak yang berhak menerima zakat, tetapi juga itu ada makna urutan. Nah, kenapa Allah menempatkan fakir miskin di urutan pertama? Karena ternyata hampir semua masalah, termasuk korupsi, kalau kita lihat negara yang paling rendah skor CPI-nya, ya, Corruption Perception Index, itu adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya masih berada pada taraf tingkat kemiskinan. Dan yang tertinggi itu adalah negara-negara Skandinavia. Menunjukkan bahwa korupsi itu sangat erat hubungannya dengan tingkat korupsi. Ya, kemiskinan itu sangat erat hubungannya dengan tingkat korupsi. Ini efek urutan. Jadi ketika fakir miskin terselesaikan dengan zakat, maka banyak sekali persoalan-persoalan sosial itu bisa terselesaikan. Itu yang dimaksud dengan order effect. Nah, karena waktunya singkat, saya minta cuma 10 menit. Saya masuk ke ini, temanya mesin takwa, order effect. Order effect. Saya berangkat dari ayat ini. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini, beberapa ayat berikutnya, siapa saja yang dimaksud orang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Itu yang pertama. Mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal qadhibinal ghaidz. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas. Mereka yang memaafkan manusia. Dan yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun. Jadi zakarullah fastaghfaru. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa ini dari sisi order effect tidak hanya menunjukkan komponen, tetapi sesungguhnya ini ada makna order effect, efek urutan. Dari mana kita bisa memulai? Saya tunjukkan gambarnya begini. Ini gambaran mesin. Di dalamnya ada 4 roda bergigi. Ya. Ada roda infak, ada giginya.
Ada roda tahan amarah, ada giginya. Ada roda pemaaf, ada giginya, dan ada roda keempat, cepat istighfar, ada giginya. Nah, ternyata para peserta tabligh akbar, orang yang segera mengingat Allah dan segera beristighfar ketika dia melakukan kesalahan atau kezaliman atas dirinya, itu tidak berdiri sendiri. Dia ternyata sebelumnya harus memiliki jiwa pemaaf. Jadi kalau ada orang yang suka memaafkan manusia atas kesalahannya, jiwanya menjadi lembut, itu maka ketika dia juga berbuat salah, berbuat dosa, cepat dia mengingat Allah dan beristighfar. Jadi kalau roda pemaaf ini sudah berputar, maka dia kait gigi roda istighfar juga ikut berputar. Tapi ternyata sifat pemaaf seseorang itu tidak serta-merta ada. Dia harus didahului oleh perilaku mampu mengendalikan amarah. Ya, roda amarah. Nah, roda amarah inilah salah satu pencetus musibah, salah satu pencetus musibah yang sangat besar. Banyak sekali suami istri akhirnya berpisah karena tidak mampu menahan amarah. Terjadi perkelahian kelompok karena tidak mampu mengendalikan amarah. Dan seterusnya. Jadi pemaaf ini akan mampu diberikan oleh seseorang ketika dia mampu mengendalikan amarah. Tapi kalau ada dendam, ada amarah yang tetap bercokol di benaknya, maka sulit sekali dia memaafkan orang lain. Dan ternyata obat untuk bisa mengendalikan amarah bagi seseorang itu adalah infak sedekah. Infak sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang itu akan melembutkan jiwanya. Sifat rakus, ketamakan, kekikiran itu akan terkikis dengan infak yang dikeluarkan. Dengan banyaknya infak yang dikeluarkan, ketika roda ini berputar, maka roda pengendalian amarah juga akan berputar. Dan ketika roda amarah berputar, maka roda pemaaf pun akan berputar. Dan ketika ketiga-tiganya berputar, maka orang itu akan cepat mengingat Allah dan beristighfar, dan mesin takwa ini akan bergerak secara utuh. Semakin tinggi, semakin cepat berputar roda ini, maka semakin besar peningkatan takwa seseorang. Nah, para peserta tabligh akbar yang saya hormati, sekarang ini kita mendapat ujian yang sangat besar. Ujian bagi saudara kita di Sumatera, dan juga adalah ujian keimanan kita bagi takwa kita. Nah, oleh karena itu, kesempatan besar bagi kita sekarang untuk meraih cara praktis mengendalikan amarah dalam diri kita. Yaitu dengan cara apa? Berinfak. Berinfak, bersedekah di musibah yang tengah melanda saudara-saudara kita di Sumatera ini adalah peluang dan kesempatan emas. Karena salah satu nilai sedekah terbaik adalah ketika dia memberikan solusi yang sangat besar. Jadi tidak hanya besarnya, tetapi kena sasaran dan juga mampu menjadi
problem solver atas masalah yang dihadapi oleh orang yang kita berikan sedekah dan infak itu. Nah, insya Allah kalau kita berinfak yang besar, maka Allah akan memberikan ya jiwa yang lembut bagi kita. Kita bisa mengendalikan amarah, dan ketika amarah itu mampu kita kendalikan, maka otomatis juga kita bisa menjadi pemaaf. Dan ketika kita menjadi pemaaf, maka kita pun secara otomatis ketika berbuat salah mampu dengan segera mengingat Allah dan beristighfar. Ini mesin takwa dari sisi pembahasan order efek. Inilah sekelumit singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.